Selamat pagi kita semuanya, kepada Bu Usri dan juga Bu Pepe yang saya hormati. Apa kabar Bu Usri hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya Bu. Nah, ini para survei ini untuk pengembangan diri sendiri dari Ibu. Kira-kira kelas mana yang disupervisi Bu? Kelas 72 Pak. Oh ya. Kapan itu Bu? Hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Pak. Oh ya, oke. Jam keberapa itu Bu? Jam pertama dan jam kedua. Oh jadi sekarang bahwasanya kita sepakat yang disupervisi kelas 72 jam pertama dan kedua ya Bu ya? Iya Pak ya. Dari praobservasi ini, tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan apa kira-kira ya Bu ya? Jadi katanya melalui kegiatan literasi dan praktek, peserta didik mampu menganalisis konsep peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan antara peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk keterampilan prosesnya, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat menerapkan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung dalam kehidupan sehari-hari Pak. Jadi kira-kira ya, strategi apa yang Ibu lakukan nanti? Nah, strategi saya di sini saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuannya Pak. Ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Termasuk juga kinestetiknya. Kira-kira apa harapan dari yaitu supervisi ini nanti Bu? Ya, harapan saya untuk supervisi ini bisa menjadi bahan refleksi bagi saya untuk memperbaiki metode pembelajaran saya. Itu 72. Apakah Ibu sudah siap untuk mengajar ke kelas untuk kita observasi, yaitu untuk berikutnya Bu? Ya, saya sudah siap Pak, karena sudah ada perbaikan dari modul sebelumnya, sudah saya perbaiki, jadi saya sudah siap. Terima kasih atas kerjasama kita Bu, kolaborasi kita demi untuk kebaikan pendidikan kita khususnya di Yayasan Perguruan Resi Grogol ini. Semoga bermanfaat. Guru penggerak itu adalah sangat bermanfaat bagi diri saya juga dan orang lain berkolaborasi. Saya rasa sudah bisa kita berangkat nanti ke kelas ya Bu untuk observasi. Ya, hari Sabtu ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Silakan dulu Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana, ada siap memulai pembelajaran kita hari ini Nak? Nah, karena kalian semua udah siap, nah kita mulai dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bisa ketua kelasnya? Maka teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Mulai. Berdoa selesai. Ada yang dari hari ini? Ada Bu. Ada siapa? Yuyun. Yuyun. Kenapa ini nggak datang? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oh, ada keterangannya. Oke, berarti cari tahu ya kenapa Yuyunnya nggak masuk atau sakit atau memang nggak ada keterangannya. Kita cari tahu ya. Oke. Jadi sebelum Ibu lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu sama kalian, masih ingat nggak pembelajaran kita yang lalu? Masih. Tentang apa? Dengan pada dasar. Ada berapa kata tanjatnya kemarin? 3. Apa aja? Das, adat, cair. Oke, bagus. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian masih mengingat pembelajaran kita yang lalu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ada sangkut
pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, sebelum Ibu mulai dari materi kita, coba kalian perhatikan dulu gambar yang Ibu bawa. Oke, nampak semua? Gambar apa kira-kira ini, Nak? Kapal selam. Oke, kapal selam. Pernah langsung? Enggak. Lihat di mana, Ibu? Di TV. Ya, sama. Ibu juga belum pernah lihat secara langsung, masih lihat di YouTube, di televisi, ya kan? Jadi, tahu nggak cara kapal selam ini dapat menyelam di permukaan air laut? Nggak tahu, ya kan? Jadi nanti kita belajar sama-sama bagaimana dia bisa sampai menyelam di dasar laut. Jadi sebelum Ibu mulai, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini ke kalian. Jadi kita ada dua, ada untuk pemahaman IPA dan keterampilan proses. Untuk pemahaman IPA-nya, kita melalui kegiatan literasi dan praktek, diharapkan kalian mampu menganalisis konsep peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, diharapkan kalian mampu membandingkan antara peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk keterampilan prosesnya, nanti melalui kegiatan proyek, kalian mampu menerapkan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Jadi nanti kita di akhir pembelajaran kita akan membuat proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum itu ada lagi nih gambar yang mau Ibu tunjukkan ke kalian. Nah, gambar apa ini? Orang. Gambar orang, orangnya di mana? Orangnya? Baca apa? Baca koran. Ya, dari gambar ini kira-kira apa yang ada di benak kalian? Terapung. Kenapa nggak bisa tenggelam dia ya? Padahal kita kalau di kolam renang tuh berusaha keras tuh berenang ya kan? Kenapa ya bisa dia dengan santai membaca koran yang ngapa-ngapain tapi dia tidak tenggelam? Jadi nanti kita dari pembelajaran ini bisa tahu historinya apa, rahasia di balik seorang yang tadi tidak tenggelam. Oke, sekarang untuk memulai pembelajaran ini, Ibu akan membagikan kalian. Nah, ini kan kelompoknya dari pagi berdasarkan minggu lalu ada kelompok kinestetik, ya kan, visual dan auditory. Nah, sebelum itu untuk kelompok visual, Ibu akan bagikan materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, untuk yang lain dengarkan dengan baik ya, simak dengan baik. Oke, baca ya Nak ya. Ini. Nah, ini dulu. Nih. Berdiri. Enggak, terapung itu. Terapung. Nah, iya, karena udah terlalu kalian banyak tadi. Oke, sekarang ini kelompok kinestetik sudah melakukan demonstrasi visual tenggelam layang. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Jadi ini ya tenggelam. Jadi yang ini melayang. Oke, sekarang ini terapung. Jadi udah tahu bedanya antara tenggelam, melayang, dan terapung. Kayak gitulah kurang lebih mekanisme kapal selam tadi, cara kerjanya ya. Terapung dulu, kemudian dia melayang, kemudian tenggelam. Jadi Nak, ini pelajaran kita ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pembuatan telur asin. Jadi sebelum kita buat proyek, untuk menambah wawasan kalian atau menguji pemahaman kalian dari pembelajaran kita hari ini, coba kalian ambil kertas lembar, kalian diskusikan kira-kira mana yang lebih efisien dalam pembuatan telur asin sekarang. Yang tenggelam kah, yang melayang kah, atau yang terapung? Bisa? Bisa? Diskusikan kira-kira mana yang bisa kan? Bisa.
Tadi yang kami yang paling efisien. Yang paling bagus dia. Yang ini. Ya, kalau berlayar kenapa? Kenapa ini bagus? Kenapa? Oke, nanti bohong lah kalian. Yang mana? Yang paling tenggelam layar kenapa mana? Yang mana coba? Kenapa pakai ini? Lebih baik dari yang pada ini kenapa? Sempurna. Bola kalimatnya. Ada posisi melayang. Ini. Yang kedua. Hewan lain tidak danau itu karena terlalu laju sebagai biota perairan tidak bisa hidup di danau itu, memiliki sumber mata air dari sungai Yordan. Beberapa kali ikan akan terbawa arus dan berakhir di laut mati. Namun mereka tidak bisa bertahan hidup dan cepat mati. Letak laut mati berada di titik elevasi terendah di dunia dan sepenuhnya terkurang di daratan. Saat hujan, garam terbawa dari berbatuan di darat dan jatuh ke laut mati. Selama musim panas, air akan menguap sedangkan garam dan mineral lainnya tetap berada di laut mati. Dengan kandungan garam yang lebih dari 350 gram atau kilogram air dan bercampur dengan mineral lainnya, air di laut mati lebih padat dibandingkan air lainnya termasuk tubuh manusia turunnya. Oleh karena itu, ketika berenang di laut mati, tubuh akan tetap mengapung dan tak bisa benar-benar menyelam ataupun berenang. Oke, terima kasih Wisnu dan Anda. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi di sini dijelaskan sama kelompok visual tentang perapatan jet, yaitu tenggelam, layang, dan terapung. Tadi ada sebuah telur ya, jika ditambahkan terus dengan garam, si telur akan mengapung. Jadi nanti kelompok kinestetik mengilustrasikan proses tenggelam, layang, dan terapung pada telurnya. Nah, sekarang ibu akan bagikan alat praktek untuk kelompok kinestetik melakukan demonstrasi. Benar nggak yang dibilang si Wisnu? Jika ditambahkan garam, si telur akan mengapung. Ya. Nah, khusus yang ini untuk air aja. Nah, coba kalian di sini, biar kawannya yang lain lihat, yang lain perhatikan dengan apa ya? Ya, yang sana juga lihat. Nah, kondisi ini mengapung. Tadi kata si Wisnu, kalau terus kita kasih garam, si telur akan terus mengapung, ya kan? Coba masukkan air
Perhatikan ya. Kita buktikan apa yang dikatakan di kelompok visual. Oke, ini bisa taruh telurnya. Ini kan nggak pakai garam, jadi pelan-pelan. Nah, ini yang tanpa garam si telur tenggelam. Oke, silakan yang ini bantu nak kasih garamnya, lalu garamnya. Ya nanti tambah garam juga. Ya masukkan, taruhkan, aduk. Kalian buat nanti sampai kondisinya melayang. Kalau melayang kayak mana? Kayak mana coba? Kalau kapal selam tadi kalau di atas dalam kondisi apa? Kalau di atas apa namanya? Apung kan? Kalau di tengah-tengah? Melayang. Kalau sampai dasar laut? Tenggelam. Nah, berarti kita tahu ya. Kita coba dulu tes. Kasih telurnya. Kalau kita nanti mengapung atas si Wisnu, tambahin lagi dalam tadi kan Wisnu. Udah mulai dia ya. Tambahin lagi garamnya berarti kurang. Cuman udah beda kan sama yang ini kan? Tambahin lagi garamnya. Ambil lagi telurnya. Telurnya cuma 3 soalnya. Pas. Udah? Coba masukkan. Belum. Belum? Tambah lagi. Udah mulai sih, Bu. Itu masih di permukaan. Jangan suka kalau kebanyakan nanti jadi apa? Kalau kebanyakan jadi apa? Nantinya belajar kan? Ini kan kita mau membuktikan apa yang dibilang itu benar apa enggak gitu ya kan? Kita bohong sih. Wisnu perlu belajar juga ya kan? Pasti ada asin. Ya pasti asin nanti. Manis. Udah bisa? Coba lagi. Wow. Nah, itu namanya terapung. Jadi kalau terapung kayak mana solusinya? Biar dia melayang, kita kan mau melayang. Kasih air lagi. Nah, pintar. Tambahin air lagi biar kadar airnya berkurang. Dia tambahin lagi sikit-sikit nak. Harus sampai melayang dia. Melayang berarti dia tengah-tengah, nggak ada yang nampak itunya telurnya itu. Pakai hidung. Lagi. Sampai keluar. Aduh, jangan-jangan dia nggak larut. Iya. Larut tambah lagi nak. Nah, lama-lama turun dia kan? Habis lama-lama. Ini. Dah? Oke, itu melayang. Nah, ada. Baru ini yang apung. Berarti perlu garam lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Masuk. Jadi caranya larut kalau terlalu banyak itu larutannya bisa semua larut. Tadi berapa sendok? Ya tadi berapa sendok? Tiga. Kan tadi udah tahu kan? Tiga. Tiga. Perkenalkan kami dari kelompok auditori ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang Yang lebih efisien yang lebih efisien dalam pembuatan telur asin. Oke. Oke, bahasa mana? Menurut kami yang paling efisien dalam pembuatan telur asin yaitu Pada peristiwa terapung karena kandungan garam lebih besar. Oke, jadi kelompok auditori katanya hasil diskusinya katanya pada peristiwa terapung karena alasannya itu lebih besar kandungan garamnya. Nah, untuk kelompok yang lain gimana? Nah, ada tanggapan atau ada pendapat lain? Ayo. Ayo silakan kelompok estetik. Oke, silakan dulu ya dari kelompok siapa namanya?
fisik? Kinestetik. Nah, ya, oke lanjut Nak. Kami di sini akan memberi pendapat tentang mana yang lebih efisien dalam pembuatan telur asin. Kami memilih melayang karena menurut kami pada posisi melayang tersebut berada di tengah-tengah dengan keadaan yang sempurna. Oke, sebenarnya pada dua kondisi ini bisa di dalam telur asin sama, tapi yang lebih efisien adalah pada peristiwa melayang. Kenapa kira-kira yang melayang lebih efisien? Nah, kata mereka ini katanya telurnya berada di tengah. Kalau terapung kan ada bagian atasnya nih yang tidak terkena air garam. Nah, berarti yang lebih efisien itu yang melayang karena dia terendam secara sempurna. Tapi memang kandungan garamnya itu lebih tinggi sih ya, mengapung. Tapi kalau para pembuat telur asin ini, nah dengar coba ya. Jadi memang pada pembuatan telur asin, para pembuatnya ini menggunakan kadar garam yang tinggi sehingga si telur-telur itu bakal terapung. Jadi mereka mengatasinya dengan menimpa plastik berisi air ke atasnya. Jadi biar dia terendam secara sempurna, rata. Iya betul, tadi tidak sempurna dan rata. Oke, udah jelas sampai di sini, paham? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok auditori ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuma cara mengatasinya ya. Nah, untuk yang tenggelam kenapa tidak efisien, Nak? Kenapa pada peristiwa tenggelam tidak efisien dalam pembuatan telur asin? Iya, karena ada garamnya jadi asin ya, kalau busuknya kan. Oke, paham ya? Amis. Oke, jadi di sini Ibu akan mengedukasi kalian berdasarkan hasil penilaian Ibu. Hasil pembelajaran hari ini sudah sangat baik dan memuaskan ya. Kalian sudah mampu memahami konsep serta membandingkan peristiwa tenggelam, melayang dan terapung dengan baik. Udah bisa kan? Oke, kemudian kalian juga sudah mampu bernalar kritis serta bekerja sama dalam kelompok. Oke. Nah, ada yang masih kurang lucu dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Enggak. Udah jelas semua? Ya, alhamdulillah berarti kalian sudah pintar. Oke. Jadi hari ini kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan baru dari peristiwa tenggelam, melayang dan terapung. Di antaranya yang pertama kita udah tahu cara mekanisme tenggelamnya kapal. Terapung dulu, melayang baru tenggelam. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara pembuatan telur asin. Oke, yang ketiga, dari pembelajaran hari ini kita juga dapat mengetahui rahasia dari laut mati yang akan membuat tubuh seseorang akan terus terapung. Kenapa tadi? Kenapa dia terus terapung? Iya, karena banyaknya kandungan garam. Jadi sebenarnya laut mati itu bukan laut tapi danau ya. Jadi di situ terus-terusan kandungan si garam meningkat sehingga seseorang yang ada di situ tidak perlu berenang. Kita di situ diam aja udah terapung karena tingginya kadar garam yang membuat kerapatan zatnya itu berbeda. Oke. Nah, setelah itu ayo kita tarik kesimpulan kita masing-masing ya. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk kelompok auditori. Apa kesimpulan apa yang bisa kalian ambil, Nak? Kesimpulan apa? Apa tadi kesimpulannya? Oke, silakan. Kelompok auditori atau kelompok lain yang memberikan kesimpulannya. Kelompok visual, kinestetik? Ya. Berdiri. Apa kelompok visual, kinestetik? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil, Nak? Jika massa benda lebih kecil dari massa jenis cairan, maka benda akan terapung. Oke, bagus sekali. Sekarang kelompok auditori. Apa? Berdiri. Ayo berdiri. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil, Nak? Iya. Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. Oke, bagus sekali. Sekarang kelompok visual. Ayo silakan. Ayo kelompok visual. Ayo Wisnu. Ayo Wisnu. Apa kesimpulannya? Oke, Wisnu silakan baca. Apa kesimpulannya? Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan, maka benda akan layak.
nelayan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan semua. Jadi ya, dari kesimpulan-kesimpulan kalian bisa kita tarik kesimpulan lagi bahwasannya kerapatan jet itu sangat mempengaruhi peristiwa tenggelam layang dan terapung. Oke. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagikan soal hostess rumah yang sederhana. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, makasih ya. Udah Bu. Oke, tadi kan udah kelompok visual, udah membacakan, kan? Kinestetik udah mendemonstrasikan. Sekarang Ibu mau kelompok auditori yang maju-maju untuk presentasi. Ya, silakan kelompok auditori. Ya semua. Ayo ke depan sini. Kumpulkan pendapat kalian. Ya. Yuk. Ih, enggak lah. Oh iya, benar. Oke. Oke, kerjakan ya nak. Oke, udah siap semua? Ya, perwakilan dari ketua kelompoknya silakan kumpul ke depan ya. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Untuk proyeknya kalian buat di rumah aja secara kelompok ya. Nah, proyeknya apa? Pembuatan telur asin. Lo tahu yang mana yang efisien kan? Nanti kalian buat video, nanti kalian edit, nanti kirim ke Ibu. Kalian masukkan ke YouTube ya. Ya. Nah, seminggu kemudian Kak, kita bawa lagi telur asinnya di sini, kita akan makan sama. Ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang kerapatan zat cair sesama cairan dan pada zat gas. Tadi kan udah cair ya Pak, padat ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. Ke depan. Di sini, depan boleh depan. Ya, tampak. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Ketua kelas. Tetap semangat belajar nih ya Kak. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini kan kita fokus kepada yaitu pertemuan kita tanggal 2 yang lalu ya, yaitu tentang pembuatan yaitu modul ajar atau PPT dan juga di dalam ini yaitu proses
kira-kira apa tujuan pembelajaran kira-kira? Jadi tujuan pembelajaran yang saya lakukan minggu yang tanggal 2 IPA kan ada 2. Nah, untuk pemahaman IPA dan keterampilan proses. Untuk pemahamannya Pak, melalui kegiatan literasi dan praktek, peserta didik mampu menganalisis konsep peristiwa tenggelam yang dan terapung dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan antara peristiwa tenggelam dan terapung. Nah, untuk keterampilan prosesnya Pak, saya melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat menunjukkan proses tenggelam dan terapung. Oke, saya kira-kira mau bertukar pikiran sama ibu yang kira-kira modul belajar ibu yang ada kemarin itu kira-kira kendala apa yang ada dalam proses pembelajaran? Jadi berdasarkan pembelajaran saya yang lalu Pak, di sini saya kurangnya apa ya Pak, media saya yang kurang menarik anak-anak, jadi anak-anak kurang konsentrasi. Kemudian terus juga saya tidak melakukan ice breaking, di mana ice breaking itu sebenarnya perlu dilakukan untuk menarik anak-anak untuk lebih antusias dalam belajar. Bu, kira-kira apalah media yang ibu cocok menurut ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran? Kemudian pembelajaran yang lalu kan saya menggunakan media gambar ya Pak. Iya. Dan anak-anak juga ada yang antusias, ada yang enggak, jadi kurang konsentrasi. Jadi di sini saya berpikiran mau mengembangkannya menjadi media video sehingga anak-anak yang visual ini lebih interaktif dalam melakukan pembelajaran, lebih antusias. Tapi saya ibu perhatikan bahwasannya ibu mengelompokkan siswa ya. Nah, jadi ibu mengelompokkan siswa itu kira-kira apakah yang ibu gunakan di situ termasuk dari media yaitu sistem belajarnya itu apa yang ibu bikin? Jadi sebelum melakukan pembelajaran kemarin minggu yang lalu saya mengelompokkan anak-anak Pak dengan menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat pembelajaran anak-anak ini apakah auditory, visual atau kinestetik. Kalau menurut ibu kinestetik itu langkah-langkah apa kalau menurut ibu biar anak-anak didik itu difokus terhadap belajar itu? Jadi kan kinestetik ini adalah siswa-siswa yang suka praktek. Iya, iya. Jadi dalam pembelajaran kemarin saya menggunakan demonstrasi pembuatan peristiwa asing. Jadi di situ mereka tahu mana peristiwa tenggelam, mana yang praktek. Dan untuk kelompok lain juga bisa memperhatikan. Jadi kalau begitu ibu praktekkanlah di depan kelas ya, kalau anak-anak yang praktek ya, tapi ibu mengarahkan dari itu. Kalau bagaimana menurut tanggapan ibu kalau tentang gaya visual itu? Untuk gaya visual ini kan siswa-siswa yang tertarik oleh gambar. Pak, saya menyediakan kemarin itu materi yang berupa gambar untuk menarik mereka untuk melakukan pembelajaran. Supaya anak-anak ada yang penasaran dengan gambar yang saya buat. Cuman memang kurang baik media gambar. Nanti seperti yang saya bilang saya akan menggunakan lagi. Dia bentuk media yang lain. Iya. Oke. Selain langkah metode lain yang digunakan apa lagi kira-kira? Untuk metode yang kemarin kan saya menggunakan PJDR. Jadi mungkin nanti saya cari metode yang lain yang sesuai dengan mau belajar saya. Dan ibu untuk memfokuskan lebih fokus untuk itu, apakah ibu masukkan juga di situ ice breaking? Untuk yang lalu Pak saya belum. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan menggunakan ice breaking biar anak-anak lebih antusias. Bagaimana kalau menurut saya ibu, hasil daripada ibu lakukan yang tadi ibu bawa siswa-siswa ini keluar untuk mempraktekkan yang disampaikan tadi, bahwasanya ataupun ke museum ataupun ke tempat lain atau mana menurut ibu? Kalau menurut saya Pak bisa, karena memang kan Pak daerah kita ini daerah yang masih banyak peternak bebek, jadi menarik anak-anak ini ke sana sekalian belajar dan apa ya kultur ini dibuat asin dan dijualin untuk membentuk jiwa kewirausahaan. Oh, kalau begitu Bu, kira-kira kalau apa nanti bisa lah ibu saya ikut juga ini ke lapangan ya Bu, Bisa. untuk
bersama dengan ibu dan murid-muridnya ya Bu. Nanti saya atur jadwalnya Pak, karena memang kan dekat daerah sini jadi kita gampang datang ke sini. Oh, oke. Kapan lah kira-kira gambarannya kita ke sana? Iya, jadi kan ini namanya proyek Pak. Nanti saya juga diskusikan sama guru-guru lain bahwasanya ini menjadi proyek sekolah. Nanti kalau udah dibuat sama gurunya dan kawan-kawan, saya kembali bapak lagi. Oke, terima kasih Bu. Semoga saran saya diterima, berhasil, Ibu juga sangat selalu mengajar. Terima kasih. Sama-sama.